Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang dinamika gerak rotasi. Pengertian dari dinamika gerak adalah ilmu fisika yang mempelajari gerak suatu benda dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya. Itu adalah pengertian dari dinamika gerak. Sub yang akan kita bahas yang pertama adalah momen gaya. Konsep dari momen gaya, misalkan ini ada sebuah batang. Ini sebuah batang, panjangnya adalah L. Ujung yang ini batang kita beri engsel, sedangkan yang ini kita berikan gaya sebesar F. Ketika gayanya sudah membentuk siku-siku terhadap batang, maka rumusan momen gayanya adalah tau sama dengan L dikalikan dengan F. Jadi ini rumusan ketika gayanya sudah membentuk sudut siku-siku terhadap batang. Tetapi ketika gayanya membentuk arah dengan sudut alfa terhadap sumbu X, ini, jadi F-nya membentuk arah alfa terhadap sumbu X, maka F yang ini harus diproyeksikan dulu terhadap sumbu Y. Jadi harus diproyeksikan dulu terhadap sumbu Y, ini diproyeksikan terhadap sumbu Y, maka arahnya akan ke atas, ini, ke atas, menghasilkan nilai FY. Nilai FY. Jadi ketika karena arahnya terhadap sumbu X, diproyeksikan gayanya terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan FY dengan rumusan FY sama dengan F dikalikan sin alfa. Sehingga ketika gambarnya seperti ini, maka untuk mencari berapakah momen gayanya, maka rumusannya adalah tau sama dengan L dikalikan F sin alfa. Dengan notasi, ini notasinya, tau adalah momen gaya, satuannya Newton meter, kemudian F-nya adalah gaya, satuannya adalah Newton, dan L adalah lengan gaya, satuannya meter. Pada momen gaya ini adalah bendanya bergerak atau berrotasi, maka ada beberapa catatan yang harus kita ketahui. Catatannya adalah nih. Jadi catatan berkaitan dengan momen gaya. Yang pertama, nilai tau akan bernilai positif apabila arah rotasinya searah dengan putaran jarum jam. Jadi bernilai positif ketika arah rotasinya searah putaran jam. Contohnya adalah misalkan ada sebuah batang, di sini nih, ada sebuah batang, kemudian diberikan gaya ke bawah, dengan gaya sebesar F. Ini adalah sumbu putarnya atau engsel, ini adalah panjang batangnya. Maka ketika gambarnya seperti ini, maka ketika gayanya kita gerakan, maka akan bergerak searah putaran jam. Jadi akan bergerak searah putaran jam. Jadi ini arah panahnya ke bawah, maka akan berotasi searah putaran jam. Maka ini bergerak rotasi searah putaran jam, sehingga nilai taunya adalah bernilai positif. Inilah bernilai positif.
Kemudian ketika arah rotasinya berlawanan arah jarum jam, maka nilai tau-nya adalah bernilai negatif. Jadi ketika arah putarannya berlawanan arah jarum jam, maka nilai tau-nya bernilai negatif. Contoh gambarnya adalah misalkan ini sebuah batang, ini sumbu rotasinya, ini kita berikan gaya ke atas, ini, sebesar F, ini adalah panjang batangnya, maka ini akan berotasi berlawanan arah jarum jam. Jadi ini sumbu putar, ini arahnya akan ke atas, maka akan berotasi berlawanan arah putaran jarum jam, maka nilai tau-nya bernilai negatif. Itu adalah catatan-catatan yang harus kita perhatikan. Jadi nilai tau ini akan bernilai positif apabila arah putarannya searah jarum jam seperti ini, dan akan bernilai negatif apabila arah putarannya atau arah rotasinya berlawanan arah jarum jam. Sekarang kita ke contoh soal. Ini contoh soalnya, ada sebuah batang diberikan 4 buah gaya dengan di titik A, B, C, dan D. Gaya yang pertama besarnya 2 Newton, gaya yang kedua besarnya 1 Newton, gaya yang dengan arahnya adalah 30 derajat terhadap sumbu X. Kemudian gaya yang ketiga adalah 1 Newton dan gaya yang keempat adalah 1,5 Newton. Pertanyaannya, tentukan total momen gaya jika A. Titik A sebagai sumbu putar, B. Titik C sebagai sumbu putar. Nih, ya, titik A ini sebagai sumbu putar, kemudian titik C, yang B-nya adalah titik C adalah sebagai sumbu putar. Apabila diketahui panjang AB-nya adalah 1 meter, panjang BC-nya 1 meter, dan panjang CD-nya 1 meter. Maka kita jawab, diketahui, ini jadi F1 2 Newton, F2-nya 1 Newton, F3-nya 1 Newton, F4-nya adalah 1,5 Newton. Kemudian alfanya 30 derajat. Panjang AB adalah nih, dari titik A ke B adalah 1 meter. Panjang AC-nya 2 meter nih. Panjang AC berarti 1 tambah 1, 2. Lantas panjang AD-nya adalah 3. Dari titik A ke D, 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1 dengan 3. Kemudian panjang CD dari titik C ke D adalah 1 meter, panjang CB adalah 1 meter, titik C ke B adalah 1 meter, dan panjang CA adalah 2 meter dari titik C ke A. 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang ditanyanya adalah berapakah tau A-nya, yang B berapakah tau C-nya. Kita jawab. Maka kita jawab yang bagian A. Bagian A ditanyanya adalah berapakah tau A-nya. Jadi ini rumusan ketika titik A sebagai sumbu putar. Jadi ketika titik A sebagai sumbu putar, maka rumusannya adalah, kan rumusan dari menggaya adalah tau sama dengan L dikalikan dengan F. Ini rumusannya. Rumusan dari
momen gaya. Jadi tau sama dengan L dikalikan F. Maka ketika titik A sebagai sumbu putar, pada titik A ini juga ada sebuah gaya, maka rumusannya berarti panjang A dikali F1, ya kan? Jadi karena titik A-nya ini juga, titik A sebagai sumbu putar juga diberikan gaya, sekali lagi, maka titik A juga mempunyai rumusan, yaitu tau sama dengan LA dikalikan F1. Kemudian titik B. Titik B ini gayanya membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Dan arah putranya adalah berlawanan arah jarum jam, maka nilainya bernilai negatif. Jadi pada titik B ini, maka rumusannya adalah LAB dikalikan F2 sin alfa. Kemudian ke titik ketiga, gaya ketiga, F3, titik A sebagai sumbu putar, maka rotasinya adalah berlawanan arah jarum jam, maka negatif juga. Maka L-nya adalah L titik A ke C dikalikan F3. Sedangkan titik D, ini titik D, gayanya adalah sebesar 1,5 Newton. Maka rumusan tau D-nya adalah tau D sama dengan LAD dikalikan F4. Karena arah rotasinya bersearah jarum jam, maka yang F4 atau tau 4 bernilai positif. Jadi ini rumusan. Jadi ketika salah menentukan rumusan yang ini, maka perhitungan juga akan salah. Jadi harus bisa. Intinya ketika arah rotasinya searah jarum jam, maka taunya bernilai positif. Dan ketika berlawanan arah jarum jam, maka taunya bernilai negatif. Sehingga kita masukkan data yang diketahuinya. Jadi masukkan nih, LA-nya sama dengan 0. Kenapa panjang LA-nya sama dengan 0? Karena pada LA ini tidak mempunyai lengan gaya. Jadi gambarnya seperti ini. Kan harusnya nih gambarnya seperti ini kan. Nih. Atau ntar ini. Jadi gambarannya seperti ini. Nih. Ini adalah L, yang ini adalah F. Nih, jadi harus mempunyai lengan gaya. Sedangkan pada titik A hanya seperti ini. Seperti ini. Ini titik, ini adalah gaya. Jadi tidak mempunyai lengan gaya. Karena tidak mempunyai lengan gaya, maka berarti LA-nya sama dengan 0. Ini LA-nya sama dengan 0 dari mana? Karena pada titik A ini atau F1 tidak mempunyai lengan gaya. Karena gambarnya seperti ini. Jadi hanya sebuah gaya, tidak mempunyai lengan gaya. Kemudian LAB-nya. LAB adalah 1 meter. Kemudian F1-nya adalah 1. Sin 3, ini adalah alfanya sin 30. Kemudian LAC dari A ke C adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian F3-nya adalah 1. Lantas LAD dari titik A ke D, 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Dan F4-nya adalah 1,5. Kemudian ini tetap 0 kali 2. Yang ini sin 30 sama dengan 0,5. Yang ini 2 kali 1 sama, ini 3 kali 1,5. Kemudian kita kalikan semua nih. 0 kali 2 sama dengan 0. 1 kali 1 atau negatif 1 kali 1 negatif 1. Negatif 1 dikalikan 0 adalah negatif 0,5. Negatif 2 kali 1 negatif 2.
3 dikali 1,5 adalah 4,5. Sehingga nilai taunya adalah 2. 2 dari mana? 0 dikurangi 0,5 adalah negatif 0,5. Negatif 0,5 dikurangi adalah negatif 2,5. Negatif 2,5 ditambah 4,5 adalah 2. Jadi ini adalah tau A-nya bernilai 2. Nilainya positif berarti arah rotasinya searah putaran jam. Kemudian kita teruskan ke bagian B-nya. Ke bagian B. Bagian B yang ditanyanya adalah ketika titik C-nya sebagai sumbu putar. Di sini titik C sebagai sumbu putar, maka F1 akan berlawanan arah jarum jam, F2 atau tau 2 searah jarum jam, F atau T tau 4 searah jarum jam. Sekali lagi, ketika titik C sebagai sumbu putar, maka tau 1 berlawanan, tau 2 searah, tau 4 searah putaran jam. Sehingga rumusannya seperti ini. Di tau C sama dengan LC kali F3 ditambah LCB. Dari titik C ke B. LCB karena positif, ini karena searah putaran jam, dikalikan F sin alfa. LCA ini nilai negatif karena ini sumbu putar, gayanya ke sini maka akan berotasi berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang LCD ini sumbu putar, gayanya ke sini maka akan berotasi searah jarum jam bernilai positif. Tinggal masukkan datanya. Jadi LC sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak mempunyai lengan gaya. Kemudian LCB, CB adalah 1. Kemudian F2-nya adalah 1. Alfanya 30 derajat. LCA, C ke A adalah negatif 2. 1 tambah 1, 2. Kenapa negatif? Karena berlawanan arah jarum jam. Kemudian LCD, C ke D adalah 1. Dan besar gayanya adalah 1,5. Ini sama, kemudian sin 30 adalah 0,5, ini tetap sama. Lantas kita kalikan 0 kali 1 sama dengan 0. 1 kali 1 adalah 1, dikalikan 0,5 adalah 0,5. Negatif 2 kali 2 adalah negatif 4. 1 dikali 1,5 adalah 1,5. Sehingga hasilnya adalah negatif 2 Newton meter. Negatif dari mana? 0,5 dikurangi 4 adalah negatif 3,5. Negatif 3,5 ditambah 1,5 adalah negatif 2 Newton meter. Jadi karena negatif, ini adalah arah rotasinya berlawanan arah jarum jam. Boleh tanda operasinya dihilangkan, tetapi harus diganti dengan sebuah kalimat. Nih, jadi taunya adalah 2 Newton meter berlawanan arah putaran jarum jam. Demikian pembahasan mengenai momen gaya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.